Baik, ada yang mewakili untuk membaca? Yang biasa baca tidak hadir. Ada yang mau mewakili? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak, babnya dulu Pak, judulnya. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengajarkan kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Yusuf ayat 100. Ya, baik. Jadi bab 1 kita sudah belajar tentang pengertian tauhid. Kemudian kita juga sudah belajar orang yang tauhidnya benar pasti masuk surga, dosanya terampuni. Kemudian kita kemarin sudah membahas bab tentang takut kepada perbuatan syirik. Akhirnya tauhid ini harus didakwahkan, maka bab kelima berjudul bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Berarti tugas kita berdakwah, ngajak-ngajak orang untuk masuk Islam. Karena satu-satunya agama yang mengajari tauhid cuma Islam. Kristen tidak jelas, Tuhannya 3. Hindu juga begitu, Buddha juga begitu. Hanya Islam yang tauhidnya jelas. Akhirnya si penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuka dengan firman Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Saya terjemahkan versi saya biar jelas. Qul, katakan wahai Muhammad. Loh, kepada siapa? Kepada umatku, kepada kita. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u, aku berdakwah, ngajak-ngajak. Ilallahi, supaya orang masuk agama Allah. Ketika berdakwah, ad'u ilallah ala basiratin, tadi diterjemahkan atas hujah yang nyata. Ala basiratin, kalau terjemahan polosnya ala ilmin, kalau berdakwah harus punya disiplin ilmu. Ngisi pengajian tentang wudu berarti harus menguasai dalil-dalil tentang wudu. Itu berdakwah berdasarkan ilmu, jangan ngawur. Sedang isi materi tentang pembagian waris, berarti ustadznya harus menguasai surat An-Nisa ayat 9 sampai ayat 12 ditambah surat An-Nisa ayat terakhir. Jangan coba-coba mengajarkan tentang cara membagi waris sementara surat An-Nisa tidak tahu. Ayat 9 sampai ayat ke 12. Ngisi pengajian materinya apa? Tentang pembagian zakat. Dia harus punya disiplin ilmu. Dalil-dalil harus dikuasai dengan baik.
Karena Rasulullah itu tidak pernah belajar autodidak. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami bacakan Quran kepadamu wahai Muhammad dari malaikat Jibril, dengarkan kemudian ikuti bacaan malaikat Jibril. Tsumma inna alaina bayana, kemudian Jibril akan menjelaskan isi ayat yang baru saja engkau baca. Berarti Rasulullah menerima dari Jibril bacaan plus tafsirnya, itulah yang disampaikan kepada umatnya. Baik, ana wa manittaba'ani, aku dan siapa yang mengikutiku. Oh, berarti berdakwah itu tanggung jawab Rasulullah dan siapa saja yang mengaku umatnya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, aku termasuk orang-orang yang tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Oh, berarti dai, ustaz yang berdakwah itu syaratnya ada dua. Satu, ala basiratin, punya ilmu. Yang kedua, ustaz itu tidak musyrik. Kiai ngisi pengajian tapi masih ngajak-ngajak, nyembah-nyembah, minta-minta kepada orang yang sudah mati di depan kuburan. Kiai ngisi pengajian tapi akidnya itu akid tolak balak. Ngisi majelis taklim tapi masih bisa menerawang, jadi murid-muridnya datang terus diterawang. Atau sebagian kiai mengajarkan ilmu kekebalan kepada muridnya. Jadi dai itu tidak hanya pintar ilmunya, tapi dia juga orang yang bukan musyrik. Nah, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika menerangkan tentang ilmu, seorang dai harus berilmu. Ilmu itu ada dua, ilmu yang disampaikan dan ilmu kondisi orang yang didakwahi. Maksudnya gini, dia ngisi pengajian materinya apa? Misalnya materi tentang i'tikaf pada malam Lailatul Qadar. Berarti dalil-dalil tentang Lailatul Qadar harus dia kuasai. Tapi dia juga harus mengetahui kondisi umat yang diajarkan. Karena begini, sering ada ustaz-ustaz kalau ceramah isinya keras-keras, tidak memandang siapa yang sedang dia ceramahi. Dengan argumentasi qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Wis pokoknya haram-haram, bid'ah-bid'ah, neraka-neraka. Padahal orang yang dia dakwahi baru pertama kali ngaji sudah dibombardir dengan bahasa-bahasa seperti itu. Akhirnya apa? Dakwahnya malah ditolak, malah dimusuhi. Akhirnya Ustaz memberikan pembelaan, bukan saya sudah sesuai teori qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Nah, berarti Ustaz itu tidak berilmu. Hadis qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit, itu ditempatkan oleh para ulama di bab ikrar. Bagi yang punya kitab Bulughul Maram, bab ikrar, hadisnya qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Ikrar itu apa? Bloko suto, mengaku perbuatan dosa sudah dia lakukan, meskipun setelah itu dia harus menghadapi hukuman. Itu maksudnya. Contoh, ya Rasulullah, inni qad syarabtu fa'aqimu alayya, saya sudah melakukan pencurian, tolong potong tangan saya. Berarti dia mengucapkan kata-kata yang benar, jujur.
Pahit tidak? Pahit, karena akhirnya tangannya dipotong. Wanita Juhainah datang, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimu alayya. Perut saya ini hamil, ini bukti bahwa saya berzina, tolong rajam saya. Akhirnya kan dirajam. Berarti dia mengucapkan kata-kata yang benar meskipun pahit. Di riwayat yang lain, Ma'is bin Malik datang, ya Rasulullah, inni zanaitu, saya sudah berzina, fa'aqimu alayya, tolong rajam saya. Jadi katakan yang benar meskipun pahit itu tidak dipraktekkan dalam dunia dakwah, tapi dipraktekkan dalam kondisi saya melakukan perbuatan dosa, daripada ditutup-tutupi lebih baik ngaku supaya dihukum di dunia daripada menunggu hukuman di akhirat. Tapi air apa lagi? Tadi di sana kopi, ini jahe. Baik, kita lanjutkan. Tapi kalau berdakwah dalilnya apa? Khatibun nasa biqadri uqulihim. Ajaklah bicara manusia, sampaikan Islam ini sesuai dengan daya tangkap mereka. Maka Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu, Rasulullah itu melihat sahabat-sahabatnya. Ada yang datang, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling afdal? Rasulullah tahu orang ini kalau sholat sering telat. Maka jawabannya apa? Ibadah yang paling afdal as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ada yang datang, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling afdal? Rasulullah tahu sholatnya beres, tapi kepada orang tua tidak hormat. Maka beliau menjawab, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ada lagi sahabat, oh baktinya luar biasa, sholatnya bagus, cuma emosian. Maka beliau bersabda apa? La taghdab, jangan suka marah. Pertanyaannya sama, tapi Rasulullah memberikan jawaban berbeda-beda tergantung dari sahabat tadi. Termasuk orang datang kencing di masjid, apa Rasulullah memukuli? Oh tidak, Rasulullah tahu orang ini baru pertama kali ke masjid. Yang kedua, orang ini mudah tersinggung, perasaannya halus. Kalau bahasa kerennya apa? Baper. Kalau bahasa masyarakatnya apa? Jadi jangan dimarahi, nggak dimarahi saja tersinggung. Maka Rasulullah apa? Ketika fazajarun nas, orang pun ingin menangkap beramai-ramai mau memukuli, tahan. Fa'amarhum bidarubin, yang melotot-melotot daripada melotot, cari seember air. Baru seember air diterima oleh Rasulullah, dituangkan di tempat yang dia kencingi. Kemudian Rasulullah pun mengajak ngobrol berdua. Apa komentar orang itu? Belum pernah aku melakukan kesalahan, ditegur dengan teguran yang sebaik ini. Tapi dia masih tersinggung dengan wajah-wajah para sahabat yang masih melotot, tidak terima masjid dikencingi. Menurut teori, kencingi masjid ini pelecehan. Tapi melalui lihat teori di lapangan, orang ini belum tahu kalau masjid itu tidak boleh dikencingi. Sementara perasaannya halus, baperan, mudah tersinggung, maka jangan dipukuli. Itu tidak menyelesaikan masalah. Berarti Rasulullah tidak gebiah-gebiah, dipukul rata, tergantung orang-orangnya yang beliau hadapi. Baik, ini membuka. Berarti dakwah itu tugas siapa? Ana wa man ittaba'ani, aku dan siapa yang mengikutiku. Maka bapak-bapak bisa ikut berdakwah meskipun tanpa harus berceramah. Sekedar ngajak, sekedar nge-share, sekedar mempersiapkan mic. Kalau ada daerah tertentu kalau tidak dikasih jilaburan nggak datang, akhirnya ada yang
ya sudah saya menyediakan konsumsi. Jadi kait mengait yang menyebabkan orang akhirnya datang ke majelis taklim itu juga bagian dari dakwah. Akhirnya masuk hadis Mu'adz bin Jabal. Silakan. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah fa in hum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna allaha farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa in hum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna allaha farada alaihim sadaqatan tuqadu min awliyaihim faturatu ala fuqaraihim fa in hum ata'uka lidzalika fa'iyaka bakaro ima amwalihim wa taqida wa tal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu katakan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah diri dari harta dan mereka, dan takutlah kamu dari doa orang yang madlum ataupun teraniaya, karena sesungguhnya tiada suatu takdir penghalang pun antara doanya dan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sebenarnya kalau kita bahas secara utuh, ini sebenarnya hadis yang cukup menyedihkan. Jadi hadis ini bercerita tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kapan? Tahun terakhir Rasulullah hidup, berarti tahun ke-11. Mu'adz bin Jabal ketika dilepas dari Madinah untuk pergi ke Yaman itu sedih luar biasa. Betul, begitu sampai negeri Yaman terdengar berita Rasulullah wafat. Makanya Mu'adz bin Jabal dalam hati, pantas ketika saya dilepas kok ada rasa sedih yang luar biasa, ternyata itu pertemuan terakhir saya dengan Rasulullah. Nah, di sela-sela dakwah ada penduduk Yaman yang masuk Islam, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Begitu bersahadat, dia langsung memacu kuda pergi ke Madinah ingin ketemu Rasulullah. Tiba di kota Madinah, ternyata baru saja Rasulullah dikubur. Coba, bapak-bapak pengen melihat wajah Rasulullah, ternyata penduduk Madinah menjawab, ngapunten, Rasulullah pun dikuburkan. Itu kan sedih luar biasa. Berarti yang sedih siapa? Mu'adz bin Jabal, karena itu pertemuan terakhir. Yang kedua Abu Muslim Al-Khawlani. Maka Abu Muslim Al-Khawlani tidak dimasukkan ke dalam kelompok sahabat, karena syarat sahabat itu satu, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan mati dalam keadaan beriman. 3 syarat ini harus terpenuhi. Bertemu dengan Rasulullah tidak beriman, oh gak bisa disebut sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab.
Dua, syaratnya beriman kepada Rasul, bertemu kemudian beriman, dan mati dalam keadaan beriman. Karena banyak yang murtad, seperti Ibnu Khattal itu kan sudah tinggal di kota Madinah, tiba-tiba murtad lari ke kota Mekah. Sebelum lari meninggalkan Madinah, dia sempat membunuh satu orang Ansor. Maka pada perang Fatu Mekah, Rasulullah mau nyebut daftar hitam orang ini harus dibunuh dalam keadaan apapun, termasuk Ibnu Khattal. Akhirnya dipenggal lehernya di depan Ka'bah. Dulu pernah Muslim, termasuk satu di antara 12 orang yang pernah bermajlis dengan Rasulullah. Itu ulama. Di antara 12 itu ada Abu Hurairah dan Rajal Ibnu Unfuah. Rasulullah wafat di Yaman. Ada orang yang ngaku nabi, namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Rajal marah, dia pergi ke Yaman untuk berdebat dengan si nabi palsu. Tangannya sudah dipegang, sudah dipenging. Jangan pergi ke Yaman, kita akan selesaikan si nabi palsu dengan mengirim pasukan. Sudah dipersiapkan pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Enggak, saya akan berdebat, saya akan tunjukkan hujah-hujah bahwa dia adalah nabi palsu. Ibnu Abbas kenapa sudah melarang? Karena Musailimah Al-Kadzdzab terkenal dengan retorika bicara yang memikat. Gak bisa dipenging, dia berangkat di depan si nabi palsu. Ternyata dia terkagum-kagum, akhirnya menyatakan saya keluar dari milah Muhammad dan menjadi pengikut Musailimah Al-Kadzdzab. Itu ulama itu. Berarti dia bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, Abu Muslim beriman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan beriman, cuma tidak ketemu. Ya nggak bisa disebut sahabat, akhirnya masuk kelompok tabi'in. Termasuk Raja Najasyi, itu meninggalnya lebih awal dari Rasul. Bahkan Rasulullah menyolatkan Raja Najasyi di Ethiopia, Rasulullah di Madinah. Raja Najasyi tidak bisa disebut sahabat. Nah, kalau ada Habib ngaku ketemu Rasulullah gimana? Ketemu Rasulullah di mobil, coba saya ngobrol dengan Rasulullah di mobil, kan kurang ajar. Saya mengawal Rasulullah keliling kota Surabaya, wah itu lebih kurang ajar lagi. Berarti dia sahabat dong, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngobrol lagi. Bahkan ada seorang habib wanita itu ngobrol berdua di rumah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas tidak sopan kepada Rasulullah. Masa Rasulullah berdua-duaan dengan wanita? Baik, kita lanjutkan. Hadis berbunyi, inna kata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Jadi begini, Yaman aslinya Kristen penduduknya. Kenapa akhirnya sekarang Yaman penduduknya Muslim? Karena ada dua sahabat yang diutus berdakwah ke negeri Yaman. Satu Abu Musa Al-Asy'ari, yang kedua adalah Mu'ad bin Jabal. Abu Musa di Son'a, sementara Mu'ad bin Jabal di Aden. Dua-duanya bagian dari provinsi Yaman. Maka orang Yaman jangan melupakan peran dari dua orang sahabat ini, Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal. Mereka mengenal Islam lewat dua orang ini, yang sebelumnya mbah-mbahnya beragama Kristen. Maka Rasulullah mengungkapkan apa?
engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Nah sekarang siapa yang berhak disebut ahlul kitab? Ahlul kitabi qaumun anzalahullahul kitaba tsumma yuharrifunahu. Ahlul kitab adalah kaum yang Allah turunkan kitab. Kaum yang Allah turunkan kitab, kemudian mereka merubahnya. Berarti disebut ahlul kitab harus ada dua unsur. Unsur pertama, dia adalah kaum yang Allah turunkan kitab. Berarti orang Hindu tidak bisa disebut ahlul kitab, karena Weda bukan kitab dari Allah. Orang Buddha betul punya kitab namanya Tripitaka, itu kan bukan berasal dari Allah. Kejawen yang punya kitab Darmo Gandul dan Gato Loco tidak bisa disebut ahlul kitab, karena dua kitab ini bukan berasal dari Allah. Kalau Bapak mandek di kalimat ini, kaum yang Allah turunkan kitab, berarti kita sekarang termasuk warga Muhammadiyah itu berhak disebut ahlul kitab. Tapi kan kalimat berikutnya apa? Kemudian mereka merubahnya. Sekarang kitab apa yang berhasil dirubah? Zabur, Taurat, Injil. Berarti umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka lah yang berhak disebut ahlul kitab. Karena Musa kalau hari ini kembali ke dunia, disodorkan kitab Taurat, pasti bingung, ini kitab apa-apaan. Nabi Isa disodorkan kitab Injil, pasti tidak mengakui, tidak kenal ini kitab dari mana. Maka umat Muhammad SAW tidak bisa disebut ahlul kitab karena kalimat kedua, kemudian mereka merubahnya. Jadi dia harus memegang kitab yang turun dari Allah. Yang kedua, kitab itu sudah berubah. Itulah Yahudi dan Nasrani. Baik, pesan Rasulullah, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah." Fokus nomor urut pertama dakwah itu materinya la ilaha illallah, berarti tentang ketuhanan. Saya mengikuti beberapa debat pendeta-pendeta yang akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ternyata pakar-pakar kristologi memulai debat itu dengan ketuhanan, karena inilah sisi kritis. Kalau mereka sudah paham ketuhanan Kristen tidak benar, pasti akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Contoh, saya ketika kelas 4 SD sudah membaca buku Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Buku itu adalah buku debat selama 7 malam antara Kiai Bahauddin Mudori, kiai dari Madura, yang menguasai kitab Injil, bahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, dengan pendeta namanya Antonius Widuri, seorang Katolik. Materi debat itu yang didebatkan oleh Pak Kiai itu masalah ketuhanan terlebih dahulu. Salah satu yang masih saya ingat di buku itu, karena saya bacanya juga kelas 4 SD. Jadi Pak Kiai bertanya, katanya Tuhan orang Kristen itu Esa. Esa kan satu, tapi kenapa kenyataannya 3? Oh begini Pak Kiai, contohnya rokok. Nah, Pak Pendeta mengeluarkan rokoknya. Rokok itu akhirnya dipreteli, satu gabusnya, kertasnya, dan bako. Pak Kiai coba, ini kan 3 unsur, satu gabus, satu kertas, dan yang ketiga adalah bakonya. Meskipun 3 unsur, hakikatnya satu, itulah rokok.
Akhirnya Pak Kiai mengambil kertas. Ini rokok bukan? Bukan. Bakonya diambil. Ini rokok bukan? Bukan. Nah ini gabus rokok bukan? Bukan. Itu kan berarti itu semuanya bukan Tuhan. Nah, dari situlah akhirnya Pak Kiai masuk ke ayat-ayat yang ada dalam kitab Injil. Ternyata satu dengan yang lain saling kontradiksi berkenaan dengan ketuhanan Yesus Kristus. Akhirnya malam ke-8 sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, kata Rasulullah, fa inhum atau ukalidarika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah bersyahadat, ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Berarti buat mu'alaf jangan diterangkan sholat sunnah, cukup sholat 5 waktu. Jangan begini, Pak Antonius yang baru bersyahadat, kemudian Pak Kiai menangkan Pak Antonius, sholat bapak sehari semalam sholat 5 waktu. Tapi jangan lupa sholat duhur 4 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, ba'da duhur juga 4 rakaat. Sebelum asar rahimallahu mra'an sholat arba'an qabla al-asri. Allah merahmati orang yang menunaikan 4 rakaat sebelum asar. Nanti sebelum maghrib sholat lagi, shollu qabla al-maghrib, shollu qabla al-maghrib 5 syarat. Nanti ba'da maghrib sholat lagi 2 rakaat. Sebelum isya ada lagi 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Nanti jangan lupa jam 2 bangun sholat tahajud 11 rakaat. Nanti jam 8 pagi jangan lupa sholat duha 12 rakaat. Yang mendem baru bersyahadat sudah dibombardir dengan sholat 5 waktu plus sholat sunnah. Jadi mu'alaf berikan pelajaran cukup sholat 5 waktu. Kalau sudah beres, fa inhum atau ukalidarika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah sholat beres, ajarkan mereka zakat. Ini ditampilkan dengan sedekah. Berarti orang mu'alaf jangan diterangkan infak, wakaf, apalagi Pak ini nanti ada pengajian, Bapak perlu iuran untuk ikut jilaburan. Nanti hari Ahad ada subuh ceria, Bapak bisa berapa? 3 juta atau 4 juta? Oh jangan, mu'alaf cukup zakat. Dan di sini zakat itu tukhadu, diambil dari orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, diberikan kepada orang fakir. Berarti keliru. Kalau ada panitia zakat membuat pengumuman kami panitia zakat siap menerima, harusnya apa? Kami panitia zakat siap mengambil. Maka amil itu kan berhak dapat gaji dari zakat. Kenapa? Dia yang mendata orang miskin, dia yang mendata orang kaya, penghasilan mereka berapa, kapan jatuh nisab, kapan si kaya akan kami datangi untuk kami ambil, dan orang miskin duduk manis di rumah nanti akan kami datangi satu persatu. Jadi hakikatnya orang miskin itu tidak datang ngambil, tapi apa? Duduk manis, kita yang akan memberikan zakat itu di rumah masing-masing. Baik, akhirnya kalimat terakhir wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu berdakwah, jangan menyakiti orang-orang yang didakwahi. Karena apa? Orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Maka kita banyak mendapatkan riwayat, banyak sahabat disakiti, ada yang memaafkan, tidak sedikit yang gak bisa. Saya tetap menuntut, karena disakiti atau didolimi, Islam memberikan 3 opsi, silahkan dipilih. 1, saya nuntut balas.
Jadi disakiti, saya nuntut balas. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami tetapkan nyawa dibalas dengan nyawa. Wal aina bil aini, mata luka dia harus dilukai matanya. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga. Wasina bisini, gigi patah dia juga harus dipatahkan giginya. Wal juruha kisos, dan setiap luka ada kisosnya. Kalau ada yang menuntut, itu jangan mengatakan dia penendang, enggak, dia sedang mengambil haknya. Kalau tidak berhasil menuntut, karena di Indonesia kasus-kasus kedzaliman kan tidak selesai, seperti kasus Tanjung Priuk, kasus yang menimpa kaum muslimin kan banyak sekali, tidak selesai. Baru opsi kedua, boleh berdoa kepada Allah. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ada 2 orang yang mengambil opsi nomor kedua ini. Said bin Zaid itu dijamin masuk surga. Dia punya rumah di Serobot. Langsung dia doakan, Allahumma a'ni basaraha wa qturha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata dia dan matikan dia di rumahku yang hari ini dia serobot. Betul, si arwah akhirnya buta matanya. Talkamisu al-jadro, meraba-raba dinding, langsung kepleset kecemplung sumur yang ada di rumah itu. Ada di kitab Riyadhus Shalihin di bab Karamatul Awliya. Sa'ad bin Abi Waqqas dipecat jadi gubernur karena difitnah. Innahu la yasiru bisariyah wa la ya'dilu bil qadiyah wa la yaqsimu bisawiyah. Kalau ada perang dia tidak pernah ikut. Dia tidak bisa mensejahterakan rakyatnya dan dia tidak bisa berbuat adil. Akhirnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangan, Allahumma in qama hadzal rajulu riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa alitu lil fitan. Kalau orang ini memfitnahku karena mencari popularitas, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dan penuhi hidupnya dengan berbagai musibah. Kan betul, awet, yang lain-lain udah mati, dia masih hidup. Ketika alisnya sudah mulai memutih, rontok satu persatu, kegiatan harian nongkrong di pinggir jalan yang ada di kota Kufah, kalau sekarang berarti Iran, untuk menggoda gadis-gadis yang lewat, dan akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu. Maka orang Kufah berkomentar, dia mati, dia celaka karena doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, baru opsi ketiga, silahkan memaafkan. Yang pertama, yang kedua, ketiga, tiga-tiganya pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang Banu Quraidah, tiada maaf, seluruh laki-laki yang balik wajib dipenggal lehernya, termasuk daftar-daftar hitam yang harus dipenggal leher di depan Ka'bah. Akhirnya betul-betul terlaksana. Jadi jangan melihat Rasulullah pada sisi memaafkan saja. Rasulullah pernah mendoakan. Rustum itu kan Rasulullah mengirim surat terus disobek-sobek, kurang ajar. Rasulullah pun berdoa sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku, ya Allah sobek-sobek kerajaannya. Besoknya si Raja Rustum, Raja Persia, akhirnya dibunuh keponakannya yang sudah tidak sabar ingin menjadi raja di Persia. Tapi bukan berarti saya ngajak kepada bapak-bapak, ingat-ingat siapa yang pernah menyakiti, yuk kita doakan, bukan begitu. Tapi intinya, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang benar adalah muslim yang lisan dan kedua tangannya selamat. Lisan tidak menyakiti hati, tangan tidak menyakiti fisik. Jadi menyakiti itu ada dua, menyakiti fisik
dan menyakiti hati. Baik, berarti tugas Mu'adz bin Jabal apa? Harus tahu bahwa yang didakwahi itu ahlul kitab. Yang kedua, materinya harus jelas. Pertama tentang ketuhanan. Yang kedua, sholat. Tapi jangan yang lain-lain. Sholat 5 waktu, jangan diperberat. Sholat sudah beres, baru zakat. Jadi tidak ujuk-ujuk jelek. Karena syariat Islam itu tadarruj, bertahap. 13 tahun di Mekah tidak dibahas Umar, tidak dibahas riba. Riba itu baru dibahas di kota Madinah, itu pun ayatnya pun turunnya bertahap. Maka saya menegur seorang ustadz menerangkan tentang riba. Selesai pengajian, ada yang datang, Ustadz saya kerja di bank. Ustadznya langsung, besok langsung resign. Kalau tidak keluar berarti memberi bara api kepada anak dan istri. Akhirnya karena fatwa ini kemudian dia besok resign, begitu resign bingung, kelunga-kelungu, saya kerja apa? Akhirnya apa? Ustadznya juga tidak memperhatikan, hidupnya berantakan. Akhirnya orang ini trauma dengan majelis taklim. Suatu saat ada juga yang seperti itu, nanya kepada saya, apakah saya harus keluar dari bank? Saya jawab, Anda keluar, saya tidak punya solusi. Saya tidak bisa memberi makan kepada Anda. Caranya begini, Anda tahu riba itu haram, itu sudah bagus. Banyak berdoa, semoga Allah memberikan peluang kerja di luar bank. Nanti kalau sudah ada peluang, baru Anda resign, jangan resign sekarang. Jadi jangan ujuk-ujuk. Riba itu 13 tahun kan tidak disentuh. Begitu di Madinah, ayat yang turun pertama kali apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai para rentenir, jangan memberi bunga yang berlipat. Berarti 100% jangan. Tapi kalau 30% masih boleh, 20% silakan. Wah, beberapa tahun kemudian baru surat Al-Baqarah ayat-ayat akhir sebelum ayat tentang tulis menulis kalau utang piutang, nah, itu kan ayatnya keras semuanya. Jadi jangan langsung dikerasi. Qamar saja yang turun pertama kali apa? Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un linnas. Qamar ada baiknya tapi ada jeleknya. Jeleknya lebih banyak. Beberapa waktu kemudian turun lagi, la taqrabus sholata wa antum sukara. Yang mau mabuk silakan, minumnya ba'da sholat, jangan sebelum sholat. Baru beberapa waktu kemudian Al-Maidah, kalimatnya jelas, isinya ancaman. Baik, selesai. Intinya seorang dai harus berilmu. Seorang dai tidak boleh dia musyrik. Seorang dai tidak boleh menyakiti orang yang dia dakwahi. Selesai. Ada pertanyaan, berarti tersisa satu hadis di bab ini untuk pekan depan, hadis tentang la'u'tiyanna hadhir rayata rajulan yuhibbullaha wa rasuluhu. Akan aku berikan bendera komando ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Baik, ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau masalah tauhid kelihatannya susah, dari sisi mana bertanya? Kelihatannya cukup. Cukup ya Pak ya? Ibu-ibu nggak pernah ada yang nanya? Sudah jelas? Ya, baik. Kelihatannya cukup. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang, menyisakan satu hadis di bab kelima.
wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.